Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pendidikan Islam dan hubungan dengan pendidikan nasional. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Salsabila Daniken, NIM 2020-20821 dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Raden Fatah Palembang. Seperti yang kita ketahui, pendidikan Islam dan juga pendidikan nasional tidak dapat dipisah. Hal ini dikarenakan pendidikan Islam juga sangat penting di dalam pendidikan nasional. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib yang harus diberikan. Jika pendidikan agama tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal, karena ada sebagian siswa, khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu, tidak mendapat tujuan pendidikan agama Islam tersebut. Karena itu, kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional sangat dibutuhkan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan melihat kedua tujuan tersebut, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transcendental dan dimensi duniawi. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat tiga segi yang dapat ditelusuri. Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua, dari hakikat pendidikan Islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Ketiga, dari segi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, di mana pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, serta pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan pasraman. Pola penyusunan sistem pendidikan nasional harus berdasarkan keberadaan umat manusia dan latar belakang sejarah bangsa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ditinjau dari segi hakikat pendidikan Islam, kegiatan mendidik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan agama Islam di Indonesia dengan sistem pendidikan Islam dan usaha-usaha penyiaran agama di masyarakat. Karena pendidikan adalah suatu usaha yang teratur, rinci, dan terarah dalam pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan kebudayaan bangsa baik dalam bidang pendidikan formal maupun non-formal. Dan di samping itu, muncul lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sekolah-sekolah nasional swasta dengan menggunakan pola barat yang berorientasi kepada kepentingan nasional dan semangat kebangsaan. Berdasarkan hal ini, pendidikan akan tetap tumbuh dan berkembang untuk mendidik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan juga lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, sekolah umum yang berdasarkan keagamaan, dan lain-lain. Fungsi dari pendidikan Islam dalam pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan. Pendidikan agama Islam untuk sekolah berfungsi sebagai pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Selain itu, pendidikan Islam juga berfungsi untuk mendidik siswa dalam urusan akhlak, etika, dan moral, serta memberikan pelajaran tentang budi pekerti, termasuk di dalamnya kerukunan antar umat beragama atau sering dikenal dengan istilah toleransi antar umat beragama. Sekian penjelasan dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.